Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, hari ini saya akan berbicara sesuai dengan tema yang diberikan oleh Sinode. Bisa ditayangkan Bu Hani. Ya, saya akan bicara tentang keuangan sesuai dengan janji saya. Nah, biasanya Sinode GBI itu memberikan tema. Saya percaya kalau Sinode GBI memberikan tema, berarti itu pesan Tuhan untuk setiap kita. Amin. Supaya kita ini bisa menikmati berkat Tuhan. Sadarkah kita ini apa yang kita punya hari ini? Kalau saudara punya kacamata yang bagus, handphone yang bagus, mobil yang bagus, itu semuanya titipan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Bukan karena saudara yang hebat, bukan karena saudara yang kerja, enggak. Itu semua titipan Tuhan. Saudara bisa sehat, anugerah Tuhan. Saudara bisa bekerja, itu anugerah Tuhan. Saudara bisa punya mobil, punya rumah, itu anugerah Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan percayakan hartanya kepada saudara. Amin. Ingat Kejadian pasal 2 ayat 15 di sana dituliskan ketika Tuhan menempatkan manusia itu di mana? Di Taman Eden itu untuk apa? Untuk mengusahakan manusia itu dan memelihara. Betul? Bagaimana saudara mengusahakan dan memelihara apa yang Tuhan beri dalam hidupmu? Nah, ini bicara mengelola pekerjaan dengan baik. Ya, ini anak-anak boleh ikut sekolah minggu di atas kalau mau. Ya, bisa ikut sekolah minggu di atas. Anak-anak kecil ini boleh di atas, silakan. Iya, lebih baik di atas, nanti dapat hadiah atau apa, saya kurang tahu. Kadang dapat coklat, dapat apa. Ya, mungkin belum kenal ya kan, belum kenal jadi sungkan. Ya, enggak apa-apa kalau mau ke atas ya. Yang di atas mungkin tadi kan mungkin tempatnya enggak ada, ini sekarang lagi longgar bisa turun ke bawah. Oke. Saya akan lanjut ya. Mengelola pekerjaan dengan baik. Ingat bahwa kita ini semuanya apa yang kita punya itu titipan dari Tuhan. Bukan karena kita yang hebat, tapi karena Tuhan mau percaya kepada kita. Pengkhotbah pasal 9. Ayat ini terambil di dalam Pengkhotbah pasal 9 ayat yang ke-7 sampai ke-10. Saya akan bahas ayat demi ayat ini. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Berarti pengkhotbah ini mau menjelaskan bahwa ketika saudara dan saya masih hidup dalam bumi ini, bahwa segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, pengkhotbah katakan apa? Kerjakanlah itu sekuat tenaga. Ini perkataan seorang raja namanya Salomo. Kita tahu Salomo itu raja yang berhikmat luar biasa, sampai kayanya juga luar biasa. Tapi sayangnya istrinya juga luar biasa banyaknya. Ya, tapi ingat, ketika salah melangkah, Salomo sekalipun dia raja luar biasa, hebat, punya hikmat, tapi salah langkah, kerajaan Israel terpecah karena kesalahan dari Salomo. Makanya para suami, imam, kita ini imam, jabatan laki-laki itu. Para suami, engkau itu imam, engkau itu raja, engkau itu nabi. Ada 3 jabatan yang Tuhan beri. Ini Salomo salah, karena istrinya berapa? 700 atau 300? 700. Ya puji Tuhan sampai lupa lampunya dinyalakan. Kalau ini lebih segar gitu ya. Jangan terbalik, istrinya 700 sampai 700, 300 gundeknya. Tapi karena kesalahan Salomo membuat Israel terpecah. Israel jadi 2, kerajaan utara, kerajaan selatan, karena ulah dari kesalahan Salomo. Ingat baik-baik, Alkitab katakan Allah itu membenci perceraian. Jadi kalau istrimu 1, jangan pernah berdoa minta nambah lagi. Amin. Kalau suamimu 1, ya 1. Setialah sampai maut memisahkan. Kan firman Tuhan berkata begitu, ya kan?
Jangan sampai terus satu kurang. Salomo itu karena dia itu berhikmat, kayanya luar biasa. Semua orang-orang kaya datang ke Salomo menyodorkan putrinya. Ini loh. Jadi orang-orang kaya, orang-orang hebat disodorkan sama Salomo. Dasar Salomo nerimo aja. Kalau saudara lain kan, kalau kita tidak ada nyodor-nyodorkan, toh ini loh anakku ambilin, nggak ada. Jadi kalau ada yang sampai jatuh, selingkuh, mulai lirik yang lain, itu berarti karena ulahmu sendiri. Bertobatlah. Amin. Bertobat, jangan terus, ini kehendak Tuhan, ini berarti Tuhan percayakan. Tuhan tambahkan lagi. Enggak ada. Saudara baca Alkitab, Allah itu membenci perceraian. Ya. Nanti kita akan belajar apa yang dikatakan oleh Salomo. Selagi saudara hidup, ayo. Apa yang saudara terima, pekerjaan sekecil apapun, kelola dengan baik. Nanti disitulah Tuhan akan memberkati saudara. 3 hal yang Salomo ajarkan dalam kitab pengkhotbah ini untuk mengelola pekerjaan dengan baik. Yang pertama, ayat yang ke-7a. Mari makanlah rotimu dengan sukaria dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang. Berarti ternyata Salomo mengajarkan nikmati hasil pekerjaanmu. Amin. Nikmati. Bersama siapa dinikmati? Sama keluargamu, suamimu, istrimu. Selagi masih muda, jangan terus kerja sampai nggak pernah makan bareng sama keluarga, nggak pernah. Rekreasi nggak pernah. Masih muda kerja, malam dijadikan siang, sore. Nanti kalau sudah pagi, jadikan malam. Waduh, banting tulang, peras keringat, ya banting kursi, banting meja gitu ya. Semuanya dibanting dengan alasan aku kerja loh. Tapi tidak pernah menikmati. Sedih loh, saya ini pendeta. Saya banyak jumpain orang kaya, rumahnya itu di daerah Galaksi Bumi Permai itu kan rumahnya besar-besar, nggak ada yang kecil ya. Model bangunannya itu seperti kerajaan. Ternyata kasihan. Tidur saja AC-nya di timer 1 jam. Melok khotbah dia nih. Ya, skill mau khotbah juga saudaraku ya. Ayo saudara tetap fokus ya. Gak apa-apa karena ini kan masih baru. Dia kalau ke atas sungkan ya. Sampai di mana tadi? Oh, itu rumah yang besar. Itu tidur aja di timer 1 jam. Cerita sama saya, aduh Pak, suami saya naik mobil aja dihitung speedometernya. Sekian ya, nanti kamu tak isi, katakan sekarang 300.000. Berarti kalau 300.000, ini harus speedometernya sekian ratus. Nggak dipikir macetnya. Kalau macet itu nyedot bensin enggak? Nyedot, nggak dipikir kalau macet. Loh kok cepet habis ini, kamu kemana aja? Dimarahi, ribut, bertengkar, gara-gara bensin. AC juga gitu, di timer 1 jam. Selesai itu 1 jam mati sendiri, kipas angin yang jalan. Itu menikmati hidup enggak? Oh berarti lebih kaya saya loh. Ya kan? Walaupun saya hamba Tuhan, saya sama istri anak-anak enggak pernah timer waktu. Kadang-kala anak saya bablas kalau kecapean sampai jam 7. Selimutan sampai. Waduh, masuk kamarnya seperti kulkas. Enggak di timer. Yang penting kita ini bukan terus boros, bukan terus-terusan begitu, enggak. Ayo kelola. Jangan sampai saudara masih muda kerja, enggak bisa menikmati, begitu udah tua, saudara bayar itu semuanya. Dengan apa? Sakit, terus masuk rumah sakit ya. Apakah ada waktu untuk menikmati hasil pekerjaan? Sungguh hal yang sia-sia jika mengalami demikian. Mari ikuti teladan Tuhan yang memiliki hari untuk beristirahat dan menikmati hasil kerjanya di hari Sabat. Hari Minggu ini hari Sabat. Tapi ada yang kerja hari Minggu. Ya, kalau hari Minggu kerja, mungkin Senin libur atau Rabu libur. Itu jadikan dari Sabatmu. Jangan alasan, enggak ada liburan, kerja terus. Waduh, itu pilihanmu. Ayolah rekreasi seperti ini, kan enak. Ini saya tambahi gambarnya, saudara. Karena tidak lengkap semua, saya tambahin supaya lebih lengkap. Kan enak, suami istri masa tidak pernah jalan-jalan, tidak pernah menikmati hidup. Kurang. Kalau ukuran kurang, dengar baik-baik.
manusia itu tidak pernah cukup kalau tidak mau belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada. Selalu kurang. Saudara jadi orang rugi. Jangan contoh saya dulu ya Bapak Ibu. Saya ini dulu dari kecil saya uang banyak. Tuhan itu kasih luar biasa. Tapi saya sendiri tidak bisa menikmati. Karena apa? Saya ini lebih suka nolong orang. Kalau nolong orang saya itu sampai, wah berani. Tapi untuk diri saya sendiri, saya sampai teman saya minta ampun sama Tuhan, saya bertobat. Kalau yang lain itu katakan makan ya, makan enak. Mereka minumnya es campur, es degan, es teler, gitu ya, misalkan begitu ya. Jus apokat, jus apa? Saya teh manis, es teh tawar, es teh manis, wes gitu tok saya. Enggak bodoh saudaraku. Bodoh. Saya bisa beli sepeda motor, tapi saya enggak mau. Saya lebih baik bantu ini, bantu itu. Saya enggak beli sepeda motor sampai Tuhan kasih saya sepeda motor. Disuruh sama orang milih sepeda motor baru, tapi saya enggak mau. Terserah. Dikasihlah saya sepeda motor waktu itu, GL 100. Sepeda motor lama. Lihat. Itu masa lalu yang saya harus belajar. Saya bersyukur saya punya istri luar biasa. Dia merubah mindset cara berpikir saya. Saya pikir-pikir gini, iya ya. Ayo nikmati, ada berkat sedikit, ayo ke hotel yuk. Sama anak-anak, ayo kita berlibur. Saya mikir, cukup tawangnya, kurang nanti ini. Enggak, wes pasti cukup. Ternyata ya kita nikmati. Enggak pernah kurang gitu. Cukup. Hari ini dengar baik-baik, kalau saudara enggak pernah berlibur sama keluargamu, keterlaluan. Firman Tuhan bilang apa? Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasih seumur hidupmu, yang sia-sia. Hidup ini sementara, saudaraku, enggak lama. Saudara bisa mencapai umur 81, mujizat bersyukur. Papa saya ini 81 kan. 90 tahun, oh itu mujizat bersyukur. Ya, tapi yang di rumah sakit kemarin, saya kaget. Baru umur 40, 39 jalan 40. Tiba-tiba naik sepeda motor enggak kuat, geblak jatuh. Kalium habis. Masih umur 39, 40 kalium habis. Kakak saya waktu berapa bulan yang lalu ya, sampai lupa saya itu. Itu juga masalahnya kalium natrium habis. Tapi kan umurnya 50-an. Ini masih belum 40, masih 39, 40. Jadi kalau hari ini saudara enggak kehabisan natrium, kalium, bersyukur sama Tuhan. Iya, organ kita, tubuh kita ini semuanya spesifik, saudaraku. Ayo, perlu refreshing, hiburan. Dikatakan begitu, lihat. Nikmati hidup dengan istri yang kau kasih seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah kebahagiaanmu dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Kalau enggak bisa misalkan makan enak, mahal, seperti ini misalnya mahal, makan yang biasa saja. Makan bakso lah, makan jagung bakar, roti bakar. Roti bakar aja, aduh larang, mahal. Wah KB mahal terus gimana? Saya ini sampai malu kadang-kala saya tuh ngomong sama anak-anak saya. Ini anak saya kadang ketawa ini. Selalu ingat, waktu kami itu beli mobil Innova itu, saya bilang sama anak saya ini dia ketawa. Supaya saya ini mau, saya enggak, ngapain saya malu enggak? Saya enggak usah malu. Manusia banyak kelemahan, banyak kekurangan. Padahal saya tahu firman, saya khotbah. Saya ngomong gini sama anak saya, waduh ini nanti kita kalau beli mobil ini, wah kita ini banyak sering makan tahu tempe ini nanti ini. Gitu ya, enggak apa-apa ya makan tahu tempe, sering makan tahu tempe ya. Oh, anak saya cuma dia ya. Tapi begitu kami nyicil sampai lunas, memang betul sering makan tahu tempe, tapi tahu tempe saudaranya banyak. Tahu tempe sebelahnya ada sayur, ada ayam, ada telur. Itu pemeliharaan Tuhan luar biasa, bukan hanya cuma itu. Kadang-kala nanti bisa diberkati pizza itu bisa diberkati bolak-baliknya. Pizza macam-macam ya, makanan. Itu Jehovah Jireh, amin. Allah yang menyediakan yang tidak ada menjadi ada. Ayo nikmati. Saudara kalau tidak menikmati berkat Tuhan, saudara dan saya itu diberi hak untuk apa? Memakan hasil jerih payah dengan tanganmu, dikatakan begitu kan?
Apabila engkau memakan hasil jeripayah tanganmu, berbahagialah engkau dan baca, baiklah keadaanmu. Kalau Anda tidak pernah menikmati berkat Tuhan, engkau dikuasai sama roh pelit. Bukan pelit saja ini, pelit bin super pelit. Sudah pelit bin super pelit. Wih, setengah mati semua diukur, rugi. Ya, saya bersyukur. Sebentar lagi saya berjalan. Ya, sebentar lagi mau setengah abad, tapi masih belum lah. Ya, toh? Tapi saya menikmati pemeliharaan Tuhan. Bisa ke hotel, bisa jalan-jalan ke villa, menikmati. Ternyata saya bersyukur, iya, selalu cukup, bahkan berlebih. Ketika kami tidak ada berkat, tiba-tiba diajak sama mertua saya ngajak. Ke Tawangmangu, satu keluarga, jalan-jalan, itu hiburan, seneng kita di sana. Dari Tawangmangu, pindah lagi ke Baobab, ya, berkat Tuhan. Selesai dari situ, diajak sama orang lain hamba Tuhan, liburan ke Bali. Itu kan berkat Tuhan, Bapak Ibu. Jangan saudara berpikir begini, iya Pak Pendeta, saya kan bukan pendeta. Makanya saya bilang, kalau saudara selalu membandingkan, iya Pak Pendeta, ayo jadi pendeta. Nanti dibalik, saya bukan panggilan Pak, enggak bisa Pak. Saya ini enggak kudus, saya banyak dosa, saya banyak kesalahan, hidup saya masih enggak benar. Repot, ya. Kalau dikasih nasihat yang baik, pengalaman yang baik, selalu diputar balik. Iya Pak Pendeta lain, pendeta kan dicintai Tuhan. Pendeta kan wakilnya Tuhan. Tapi ketika saya ajak, ayo jadi pendeta, sama-sama yuk. Enggak, saya bukan panggilan. Saya ini masih banyak dosa Pak. Terus kapan sempurnanya? Nanti Pak, nanti kapan? Selak tuwek Bapak Ibu ya. Selak tua nanti Tuhan panggil. Ayo dengar baik. Saudara dan saya dipercaya untuk mengelola. Amin. Kelola itu semua yang Tuhan beri. Yang kedua, ayat yang ke-8. Biarlah selalu putih pakaianmu dan apa? Jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Ini berbicara jaga kesucian. Biarlah putih selalu pakaianmu dan apa ini? Jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Bicara urapan. Kalau saudara dekat sama Tuhan, saudara bersekutu sama Tuhan, saya percaya tiap langkahmu diatur, dipimpin, ditentukan sama Tuhan. Engkau tinggal ambil berkat Tuhan yang tersedia. Amin. Ayo, jaga kesucian, jaga kekudusan, itu penting. Jangan sampai saudaraku, kebanyakan itu begini. Di dalam dunia ini orang itu kalau sudah bekerja, jabatannya semakin tinggi. Untuk menjaga kesucian di tempat kerja dan bisnis, jadi sulit. Ayo, tetap setia. Saya melihat anak-anak muda ini, ya, yang dipercaya, ini Pak Randy ini malah sering keluar pulau, dipercaya, ini dipercaya lagi, sampai sudah ampun, aduh tidak kuat, tidak bisa, tapi dipercaya lagi. Saya cuma pesan, tetaplah setia, jaga kekudusan, Ren. Jaga kesucian. Soalnya kamu ganteng loh, Ren. Ayo ngomong jujur, Pak Randy ini ganteng enggak? Sampai Pak Leri lu ngomongin ganteng ya. Jarang Pak Leri ngomong ganteng. Ganteng tok biasanya ya. Ganteng. Nah, ini dibawa Tuhan kemana-mana. Ke Bali, keluar pulau kemana-mana. Dulu enggak pernah ngincak. Tapi ketika dipercaya Tuhan, ngincak dia pulau ke pulau. Jangan sampai terjadi di mana ada pulau-pulau aku tempatkan, di situ ada wanitaku. Jangan sampai ya Ren. Banyak itu yang di luar model begitu. Ya, di mana-mana, di mana? Aku ke NTT, lama di NTT, di sana ada wanita. Ini mana di Bali? Bali lama. Kok enggak pulang? Jatahnya seminggu, pulangnya 2-3 minggu. Meeting terus. Ternyata memang betul meeting wanita lain. Meeting bukan pertemuan, meeting ya. Kita berdoa supaya semua jemaat Tuhan Narwasti Mujizat, engkau menjadi pribadi yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Amin. Tetap kuat. Dimanapun Tuhan tempatkan engkau, tetap kuat. Viko juga tetap kuat. Amin. Iya.
Hani juga tetap kuat. Hani baru-baru ini dari Jakarta, 1 hari langsung pulang. Loh wanita lu sampai ke Jakarta kemana-mana ya. Nanti kalau diutus kemana-mana lama, nanti lupa sama suami yang di rumah. Jangan sampai ya toh. Istri saya selalu muji saya. Wah, kamu tambah ganteng ya. Itu bagus ya, makanya jadinya begini tambah ganteng saya. Wes, nggak ada yang muji, nggak apa-apa, saya muji sendiri. Ya. Dengar baik suami istri. Ya, selagi suamimu masih ada, istrimu masih ada, pujin. Saya juga puji istri saya, puji Tuhan. Ya. Ini istri saya ini pacaran mulai SMA sampai hari ini, puji Tuhan. Cintaku hanya kamu. Cinta merah, merah jambu. Itu lagunya dia. Rinduku hanya kamu. Rindu hangat, hangat kuku. Sampai apa lagu? Lihat pohon pisang, kalau berbuah hanya sekali. Wih, suwe-suwe tak nyanyi no kabeh, saudaraku. Karena dulu dia paling suka nyanyi itu. Nyanyi, sampai saya hafal. Ya puji Tuhan. Nanti saya ini Oktober ini, berapa tahun nih? Sampai lupa saya. 23 tahun pernikahan. Itu bukan sesuatu yang pendek, yang singkat, enggak. 23 tahun kalau ditambah sama pacaran saya, 29 tahun saya ketemu dia ini. Oh salah ya, ketemu sayangku ini. Harus mesra gitu Bapak Ibu ya. Iya. Loh kalau kami enggak saling berjuang terus, waduh, anak satu masih mengucap syukur. Segala pujian syukur bagimu, anak satu. Begitu anaknya 2, lain lagi, banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mulai ruwet. 1 minggu susunya anak saya ini 2. Dulu saya ingat semilak itu 1 bulan bisa sampai 7-8 kaleng. Laki semua. Balapan. Ya, mana Pak Jungjungan ini ya? Di luar. Oh. Ini firman Tuhan itu perlu. Anaknya 2. Ya. Nah itu saudaraku, yang penting ayo dekat sama Tuhan. Jangan sampai kita menjauh, bukan karena saya hebat, enggak. Saudara kan tahu ya, saya tinggalkan merasa nyaman, itu Daniel masih jalan 4 tahun. Gabriel masih baru lahir. Orang berkata Pak David gila. Nggak usah ngomong gitu, saya sudah tahu ya. Iya kok wani yo, gendeng aku. Saya tinggalkan rasa nyaman, semuanya pasti, gaji pasti, pelayanan pasti, semuanya pasti. Begitu saya tinggalkan, saya cuma pegang janji Tuhan yang pasti. Gak ada amin, gak apa-apa. Saudara pegang janji siapa? Saudara pegang janji manusia, waduh rugi. Manusia janji tinggal janji. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Ya, kau yang berjanji, kau yang mengakhiri. Wih. Tapi kalau Tuhan yang berjanji, Tuhan akan tepati. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Ayo pegang janji Tuhan. Haleluya. Macet ini. Yang ketiga, ayat yang ke-10a, katakan apa ini? Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Jadi memberi pekerjaan yang terbaik. Lakukan, bekerjalah yang terbaik sekecil apapun. Pekerjaan yang Anda lakukan dengan sepenuh hati, itu lakukan seperti untuk Tuhan. Saudaraku, Tuhan kita itu dahsyat. Saya baru menemukan ini. Saya beritahu sedikit saja. Jantung kita itu memompa darah kita itu 1 menit, saudaraku. Itu menghasilkan 4,5 sampai 5 liter. Berarti itu 1 menit. Kalau 1 jam, 24 sampai 30 ribu liter. Kalau 1 hari, bisa berapa tangki ini jantung kita memompa. Saudara beli pompa air, bertanya berapa lama? Ya paling banter 10 tahun, bagus, luar biasa. Tapi saya punya pompa itu sudah berapa kali dah. Gak sampai 10, gak sampai 5 tahun udah rusak, ya kan? Tapi jantung manusia ini, jantung saudara, ada yang sampai 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, kuat loh, jantungnya cuma 1. Itu mompanya sampai sekian banyak. 1 hari, 1 jam saja sampai 30 liter.
Hitungannya kalau 30 liter dikali 24 jam, berapa ribu? Jantung. Paru-paru kembang kempis itu selama 18 kali setiap menit. 1080 kali setiap jam. 25.000 kali setiap hari. 750 kali setiap bulan. 9 juta kali setiap tahun. Paru-paru kita loh. Tarik nafas, besar, kecil, kembang kempis. Paru-paru kita ini loh Tuhan ciptakan kuat. Semua yang Tuhan ciptakan sempurna atas hidup kita. Kalau ada yang tidak sempurna, minta kepada Tuhan. Kesempurnaan itu datangnya dari Tuhan. Amin. Doa. Doa terus. Doa. Saya digerakkan Tuhan kita semuanya. Ayo doa untuk Pak Yanuar. Ya. Pak Yanuar ini tidak apa-apa ya. Kan? Saya mesti cerita, Tuhan gerakkan. Berapa tahun yang lalu kepalanya sudah dibuka. Operasi karena tangannya goyang. Tangannya goyang bukan karena apa ya namanya? Bergaya gitu enggak. Ojo tuman tah, goyang-goyang terus ini. Ini separuh goyang. Tidak bisa diberhentikan goyang. Akhirnya dioperasi. Dibuka otaknya. Waktu dibuka itu otaknya, saya juga berdoa, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Jangan sampai habis operasi, habis gitu lupa. Siapa namaku ya? Istriku siapa, mana ya? Gak ngerti apa-apa, puji Tuhan. Normal, tapi cuma 2-3 bulan. Kembali lagi. Berjalan waktu sekarang 2-2 goyang. Ini mau operasi lagi. Saudara belum mengalami seperti itu. Tapi kalau disuruh Tuhan, layanan aja maju mundur alase sak kedabrek. Ya kan? Ini goyang, tapi dia tetap melayani. Tadi yang mimpin pujian. Ketika saudara, bukan mimpin pujian, tadi yang mimpin doa pembukaan. Waktu Pak Yanuar ini mimpin doa pembukaan, saudara ngerasakan hadirat Tuhan? Ya, orang yang punya hati untuk Tuhan dan orang yang tidak punya hati beda. Saya cuma tidak tahu Tuhan, kenapa Tuhan? Kok Tuhan izinkan Pak Yanuar ini kok tambah sekarang 2-2 goyang? Jadi harus operasi. Sudah kemana-mana ke dokter sampai ke mana itu? Penang, sampai ke Penang. Enggak bisa, tidak ada obatnya. Dikasih vitamin, kasih obat-obatan. Tidak tahan lama, goyang lagi. Jalan Tuhan tak terselami. Tapi yang kita harus tahu satu hal. Semuanya mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia. Amin. Kita doakan terus ya. Pak Yanuar ini biar mujizat Tuhan terjadi. Semua geruduk doakan sama-sama dengan hati yang sungguh. Tuhan jamah Pak Yanuar, sembuhkan saraf-sarafnya Tuhan, pulih kembali Tuhan supaya pulih tidak goyang. Gak enak loh goyang-goyang terus ya. Bisa malu, mau pelayanan malu goyang. Untung di sini nggak ada yang dablek. Dia mau pojok goyang-goyang nggak ada. Coba seandainya kalau ada yang begitu modelnya diizinkan sama Tuhan, itu proses hatinya Pak Yanuar untuk bisa mengampuni, betul enggak? Dulu enggak apa-apa, saya kenal Pak Yanuar ini mulai kecil, pelayanan bareng dulu. Sekarang bisa goyang. Operasi waktu berapa tahun lalu itu, memang BPJS, kalau enggak BPJS, itu 100 juta lebih. Saudaraku, bersyukurlah keadaanmu kalau hari ini semua baik. Amin. Apa yang Tuhan beri dalam hidupmu, ayo kerjakan. Saya teringat seorang Jepang bernama Soichiro. Soichiro itu suatu ketika dia mau kerja sebagai teknik Toyota. Waktu dia lamar pekerjaan di teknik Toyota, ditolak dia. Ditolak, apa yang dilakukan sama Soichiro? Dia mulai buat sepeda. Sepeda itu dikasih motor, jadilah sepeda motor. Saudara tahu sepeda motor Honda? Nah, yang buat itu Soichiro. Namanya keluarganya Soichiro Honda. Jadi Honda saudara tahu bukan hanya buat sepeda motor Honda. Sekarang udah banyak Hondanya, ada Vario, apa PTX ya, PTC apa, oh sembuh wes, nggak ngapali saya ya.
ada Honda Brio, mobil juga dia buat. Odyssey itu Honda juga ya, mobil mewah, Honda apa? Nah, saudara lebih hafal dari saya. Ya. Jadi dari ditolak dari pegawai Toyota, sekarang dia jadi pengusaha yang luar biasa, kayanya luar biasa. Soichiro Honda, yang dikenal Honda. Honda Brio, mahal ya. Honda Odyssey, wah mahal, zaman dulu mobil mewah. Sekarang Honda apa ini ya? Honda Stream, ada ya. Apa? CR-V, macam-macam. Honda, karena apa? Kreatif. Dimulai dari hal yang kecil, ayo butuh kreatif. Amin. Miliki kreatif. Pekerjaan Tuhan percayakan pada setiap orang yang berbeda-beda, tetapi seringkali banyak orang yang membandingkan pekerjaannya dengan pekerjaan orang lain. Lalu merasa iri dan tidak puas. Pada akhirnya tidak memberikan yang terbaik pada tugas dan tanggung jawab yang sudah dimilikinya. Ini kebanyakan manusia itu banding-banding ke. Orang Semarang ngomong, banding-banding ke. Enak deh, banding-banding ke tiba rek. Enak deh gajinya gede, kerjaannya tidik. Loh iya, dengar baik, orang itu kalau gajinya lebih besar, kalau otaknya ini lebih berlian, lebih banyak berfungsi dipakai. Ya, kalau pekerja keras, maaf kata, ya gajinya lebih kecil. Makanya kalau saudara mau gaji besar, ayo butuh kesetiaan, ketaatan. Sudah lakukan, walaupun kecil lakukan dengan setia, benar, baik, jujur, nanti promosi datangnya dari Tuhan. Ya, ingat saya pernah ceritakan cleaning service loh, biasa. Saya yang berangkatkan sampai ke Batam, disetujui sama gereja waktu itu. Hari ini dia menikah sama seorang dokter gigi. Sudah beda, dulu cleaning service wajahnya beda. Sekarang istrinya dokter beda. Saya aja bawa handphone satu. Dia katanya orang saya dengar, wah ikut saya kira bawa handphone 3 ya. 3. Ya saya bisa bawa handphone 4 merek opo tak kumpulno kabeh. Bukan masalah bawa handphonenya banyak, enggak. Tapi itu bicara tanggung jawab yang dipercayakan semakin besar. Amin. Kerja apapun saudaraku, sekecil apapun pekerjaan Anda, lakukan dengan sepenuh hati seperti untuk Tuhan. Ini yang penting. Kolose 3:23, karena Anda tidak tahu kapan promosi dari Tuhan itu akan datang. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Yuk kita naik ke lagu pujian, Ku Tahu Bapa Peliharaku. Hari ini yang tidak bisa menikmati berkat Tuhan, ayo bertobat. Nikmati berkat Tuhan. Jangan terus hitung-hitungan sama Tuhan. Engkau punya Tuhan yang besar. Saya waktu ngalami masa-masa sukar, saya paling seneng lagu ini. Saya nyanyi dan saya melihat mujizat-mujizat Tuhan terjadi. Kita naik ke lagu pujian ini cukup lama, kita sudah lama tidak nyanyi ya. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Katakan, ku tahu Bapa peliharaku. Haleluya. Ya Yesus. Mari saya undang kita sama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku, Dia baik bagiku Tuhan. Dia
baik bagiku, ya baik bagiku. Saya beri waktu saudara untuk berdoa kepada Tuhan. Tuhan katakan bagaimana engkau akan diberkati dan menjadi berkat bagi orang lain. Kalau engkau sendiri tidak pernah menikmati berkat yang Tuhan beri dalam hidupmu, engkau harus menikmati berkat-berkat yang Tuhan beri. Sekecil apapun nikmati itu, maka Tuhan akan tambahkan lebih besar. Nikmati, semakin besar, semakin kau nikmati bersama keluargamu. Engkau akan menjadi berkat bagi orang lain. Engkau bisa nolong orang lain. Dalam banyak hal engkau bisa tolong orang lain yang membutuhkan. Kalau engkau kesulitan mencari orang lain yang membutuhkan, engkau bisa kasih di rumah Tuhan. Bidang diakonia, semua gereja pasti ada. Diakonia berfungsi untuk apa? Menolong jemaat yang kurang mengalami masalah, persoalan. Gereja-gereja selalu memberikan hal untuk saudara menabur di rumah Tuhan. Itu bicara mengelola. Apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupmu, kelola itu. Tabur itu semuanya. Maka engkau akan menuai. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu selesai berdoa, selesai berfirman, menyampaikan isi hati Tuhan. Biarlah firman-Mu ini akan bertumbuh berbuah dalam hidup setiap kami umat-Mu Tuhan. Berkati kami semuanya Tuhan. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.